Malam, perkenalkan nama saya Ninggi Pekencana dari kelas 10A. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi mengenai ekologi lingkungan. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup lain, serta dengan benda tak hidup di lingkungannya membentuk ekosistem. Ekosistem merupakan salah satu bidang kajian yang dipelajari dalam cabang biologi, yaitu ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain, dan dengan lingkungan fisiknya. Nah, ekosistem terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen yang meliputi komunitas makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik merupakan komponen yang meliputi benda-benda yang tak hidup. Contohnya seperti suhu, cahaya, air, kelembapan, udara, garam-garam mineral, tanah, dan juga topografi. Lalu selanjutnya dalam ekologi terdapat interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain terjadi hubungan baik antara sesama spesies maupun antar spesies, baik antara komponen biotik maupun antara komponen abiotik. Hubungan timbal balik ini dikenal pula dengan istilah interaksi. Nah, interaksi yang pertama ada interaksi antar individu membentuk populasi. Oleh karena berasal dari spesies yang sama, maka individu dalam populasi mempunyai potensi melakukan kawin silang yang menghasilkan keturunan yang fertile atau mampu bereproduksi. Contoh populasinya adalah populasi itik, populasi padi, populasi sapi. Ini ada beberapa cirinya, yaitu memiliki kesamaan morfologi, kesamaan fungsi fisiologi, dan juga dapat melakukan perkawinan silang, dapat menghasilkan keturunan yang fertile. Nah, yang kedua, ada interaksi antar populasi membentuk komunitas, yaitu hubungan yang dekat antara dua spesies makhluk hidup berbeda disebut dengan simbiosis, yang berarti hidup bersama. Nah, dalam interaksi simbiotik meliputi bentuk parasitisme, komensalisme, dan juga mutualisme. Parasitisme merupakan bentuk interaksi yang dapat menyebabkan satu pihak mendapat keuntungan, sedangkan pihak yang lain menderita kerugian. Dan selanjutnya ada simbiosis komensalisme, yang merupakan bentuk interaksi yang menyebabkan satu pihak mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak yang lain tidak terpengaruh atau tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Nah, contoh dari interaksi komensalisme ini adalah kehidupan ikan remora dengan hiu. Nah, simbiosis selanjutnya adalah mutualisme, yaitu dari bahasa latinnya mutuus atau penukaran, yaitu bentuk interaksi yang menyebabkan kedua spesies yang sama-sama mendapat keuntungan. Jadi interaksi mutualisme ini kadang-kadang disebut juga dengan simbiosis obligat. Contohnya adalah pada proses penyerbukan bunga atau polinasi. Dan interaksi selanjutnya adalah antara komunitas dengan komponen abiotik membentuk ekosistem. Dan ada juga interaksi antar ekosistem membentuk biosfer. Nah, selanjutnya selain dari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, ada juga dalam ekologi, yaitu aliran energi. Setiap makhluk hidup memerlukan energi untuk kelangsungan hidupnya, misalnya untuk tumbuhan bereproduksi dan bergerak dalam pemenuhan kebutuhan energi, yang terjadi hubungan saling ketergantungan energi di antara makhluk hidup yang berbeda. Dalam hal ini ada makhluk hidup yang berperan sebagai produser, konsumer, atau dekomposer. Nah, produser sendiri merupakan makhluk hidup yang mampu menangkap energi cahaya matahari untuk kegiatan fotosintesis seperti tumbuhan, sehingga dapat menghasilkan materi organik yang berasal dari materi anorganiknya. Contohnya itu ada tumbuhan-tumbuhan hijau dan juga makhluk hidup fotosintesis yang lainnya yang memiliki klorofil biasanya. Dan konsumer merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi dalam bentuk materi organik. Misalnya cara memakan makhluk hidup lainnya berdasarkan tingkatnya. Konsumer juga dapat dibedakan atas 3 konsumen, yaitu primer atau herbivora, konsumen sekunder atau karnivora, dan konsumer tersier atau karnivora puncak. Nah, selanjutnya adalah dekomposer atau pengurai, yang merupakan makhluk yang memperoleh makanannya dengan cara menguraikan senyawa-senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup yang telah mati atau sudah menjadi bangkai. Nah, selanjutnya ada rantai makanan, yang merupakan gambaran sederhana dari proses makan dimakan yang terjadi di alam. Sebenarnya proses makan dimakan yang terjadi di dalam ekosistem adalah proses yang kompleks, dan apabila disusun secara lengkap akan diperoleh jaring-jaring makanan. Nah, ini akan membentuk sebuah jaring-jaring makanan.